Kamu dari tadi ngikutin terus. Mau apa? Mau nyopet? Dari rumah. Dari Palasari, Mang. Beli buku. Buku apa? Buku Public Relation. Kinanti dapat diskon. Mau lebaran, Mamang kira hanya toko baju yang ngasih diskon. Kinanti dapat diskon bukan karena mau lebaran, tapi karena Kinanti anak papi, anak Kang Bahar. Kok bisa gitu? Yang jual buku kenal sama papi. Dia bangga sama papi. Pernah ditolong? Iya, dia bilang papi itu orang hebat. Dia bilang bukan kata orang, tapi tahu sendiri. Papi pernah nolong warga di tempat dia tinggal waktu ada preman bikin teror. Kejadiannya udah lama, udah setahun lebih, Mang. Papi nyuruh Kang Mus buat yang beresin. Kang Mus datang, diberesin semua. Iya, Mamang yakin waktu itu papih kamu nggak terima uang. Papih kamu tahu kapan harus bisnis, kapan harus menolong orang. Iya. Kenapa? Besok lebaran pertama, nggak ada mami, nggak ada papi. Kinanti pasti tahu sedih nggak ada gunanya. Kinanti kirim doa buat almarhumah mami, buat almarhum papi, biar mereka tenang di sana dan tersenyum melihat Kinanti di sini. Iya, Mang. Ya, Kang, ini Esi udah mau berangkat, lagi nungguin taksi. kita ketemu di sana. Iya. Iya, Kang. Ibu negara mau ke situ. Ibu negara. Istri saya, Oh, dia bawa asisten. Terus ngajak emaknya, alias mertua saya. iya, Kang. Saya masih di jalan, nanti menyusul. Siapin pengawalan. Saya cuma berdua sama si Iwan. Cukup nggak, Kang? Si Taslim, tukang parkir, suruh standby. Iya, Kang. Standby. Pakai angkot aja, Cek. Nunggu taksi mah lama. Bilang aja Cek Edo nggak mau pakai taksi. Takut masuk angin, takut mabok di jalan, takut muntah. Standby. Perasaan kenal ya? Kita salah angkot, turun lagi aja. Kiri, kiri, kiri.
Maaf Kang, saya salah angkot. Kenapa kamu bilang kita salah angkot? Tadi di angkot ada nenek-nenek yang waktu itu ngajar saya sama Arman. Halo, Kang, saya mau tanya. tanya apa? Barusan Kang Komar suruh saya standby. Maksudnya apa? Standby itu siap-siap. Siap-siap buat apa? Mana saya tahu. Tanya aja sama Kang Komar. Iya, Kang. Cuk, itu emak udah duluan. Mak, Apa? tunggu Cek sih. Tunggu sebentar, Mak. Ya, Kang, si emak sama Cedo udah sampai pasar. masuk aja duluan. Langsung belanja. Bentar lagi akan sampai. Iya. Yuk. Iya, Kang. Istri saya sudah sampai. Sama asistennya. Sama emaknya alias mertua saya. Kawal. Jangan terlalu mencolok. Yang wajar aja. Yang kamu jaga bukan cuma dompet istri saya. Biar nggak disikat copet. Tapi juga emaknya alias mertua saya. Terakhir ikut ke pasar dia kesasar. Iya, Kang. Kalau sampai kejadian lagi dia kesasar, kepisah sama istri saya, terus dia hilang, kamu saya botakin. Waduh. Kang Komar kemana ya? Saya sudah cari-cari, belum ketemu. Jangan diganggu dulu, Kang Komar lagi siaga 1. Siaga 1 itu apa? Nggak usah banyak nanya. Ah, baru aja 2. Udah sana, jangan ganggu. Istri kamu sudah sampai. Sama asistennya, sama emaknya. Kang Mus bilang, pengawalan jangan terlalu mencolok. Kita awasi dari 2 arah. Kamu fokus ke istrinya Kang Mus sama asistennya. Saya fokus sama emaknya. Kang Mus wanti-wanti. Terakhir ke pasar, emaknya kesasar. Siap. Ya. Saya pernah mengatakan dalam berbagai kesempatan, kita tidak pernah bisa menebak angkot mana yang bisa menghasilkan, angkot mana yang tidak. Ketika kita menyentop angkot yang datang dari kejauhan, atau kita yang mendatangi angkot dari kejauhan, sesungguhnya kita tidak pernah tahu, itu angkot keberuntungan atau angkot kesialan. Ternyata ada kerjaan lain yang bisa kita kerjain selain nyopet. Makanya harus mantep berhenti jadi copet. Iya. Sayang, Saeb nggak ikut. Buat apa? Supaya Saeb juga punya kesempatan buat insaf juga. Nggak akan. Dia udah mantep jadi copet sejati. Buat apa kita menganggap kegagalan dalam sebuah operasi
menjadi alasan untuk berhenti jadi copet. Ingat, copet sejati tidak pernah mudah tergoda untuk insaf. Ingat, kegagalan itu adalah keberhasilan yang tidak jadi. Bagus. Tampaknya kalian sudah mengerti. Sekarang sudah cukup waktu istirahatnya. Mari kita kembali meramaikan kasanah percopetan di kota ini. Kenapa kamu di sini? Kan tugas saya memang di sini. Komar hari ini nggak ngasih tugas khusus. Saya disuruh standby. Standby buat apa? Nggak tahu. Kamu nggak tahu tugas dari Komar itu maksudnya apa? Enggak. Maaf Kang, saya ada telepon. Angkat. Ya Kang Didik, ada apa? Kamu udah tahu disuruh standby buat apa? Belum. Kamu kan sudah saya suruh tanya ke Kang Komar. Nggak ketemu Kang Komarnya. Kata Iwan, Kang Komar jangan diganggu. Lagi siaga 1. Sebentar, nanti saya telepon lagi. Siap. Dik. Ya Kang. Ngomong apa? Tanya saya, udah tahu disuruh standby sama Kang Komar itu maksudnya buat apa? Saya bilang belum. Ya. Kang, tadi Taslim telepon. Dia katanya disuruh standby sama Kang Komar. Ada apa, Kang? Yang nyuruh kan Komar, kenapa nanya sama saya? Saya udah suruh Taslim tanya langsung. Terus? Taslim nggak ketemu sama Kang Komar. Terus Taslim kasih tahu sama Iwan, Kang Komar jangan diganggu, lagi siaga 1. Maaf Kang, Akang tahu ada apa? Istri saya belanja ke pasar sama asistennya, sama emaknya. Ya Kang Dik, ada apa? Kang Komar nyuruh kamu standby karena di pasar ada istri Kang Emus. Semua siaga 1. Istri Kang Mus ada di sini, di pasar. Kang Mus tahu? Kamu dari tadi ngikutin terus. Mau apa? Mau nyopet? Hahaha.